Praktikum perkembangan hewan, sistem reproduksi hewan pada katak betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Kurniasari dengan NIM A1C4 19033 dari kelas reguler A 2019 Pendidikan Biologi Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan praktikum perkembangan hewan secara mandiri dengan judul praktikum Sistem Reproduksi Hewan Jantan dan Betina, di mana tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui bagian-bagian dan susunan dari sistem reproduksi baik secara internal maupun eksternal, dan juga memahami fungsi dari sistem organ tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dasar teori. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah suatu sistem yang dapat menghasilkan suatu individu baru atau suatu keturunan baru yang mana tujuannya untuk melestarikan atau mempertahankan jenisnya agar jenis individu tersebut tidak punah. Sistem reproduksi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi jantan dan sistem reproduksi betina. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pada pria, terdiri atas sistem reproduksi secara eksternal dan internal. Eksternal terdiri atas skrotum dan penis. Skrotum berfungsi untuk melindungi testis, sedangkan penis merupakan organ yang melakukan reproduksi. Nah, secara internal, sistem reproduksi pada pria terdiri atas testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar Cowper, kelenjar prostat, dan vesikula seminalis. Selanjutnya, sistem reproduksi pada wanita juga terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi secara internal dan eksternal. Secara internal terdiri atas vagina yang menghubungkan serviks dengan bagian luar. Yang selanjutnya ada serviks, tempat persalinan. Yang ketiga ada uterus atau rahim, yaitu tempat berkembangnya janin semasa masa kehamilan. Yang keempat itu ada tuba Fallopi sebagai tempat sel telur bergerak yang akan menuju ke ovarium. Selanjutnya itu ada ovarium, di mana tempat menghasilkan sel dan juga progesteron dan estrogen. Sedangkan secara eksternal terdiri atas labia minora, labia mayora, mens pubis, dan klitoris. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum ini yaitu Alkohol, jarum pentul, gunting, pinset, dan silet yang tajam, kapas, tisu, serta styrofoam. dan hewan percobaan yaitu katak. Nah, tahap pertama yang dilakukan yaitu membius hewan percobaan, di mana katak dibius menggunakan alkohol, yang mana alkohol tersebut dituangkan kepada kapas. Kemudian kapas yang telah dituang alkohol didekapkan kepada area mulut katak, dan dekap hingga katak tersebut mati dan tidak bergerak lagi. Nah, tahap berikutnya yaitu katak yang telah mati diletakkan pada styrofoam yang telah disediakan, yang mana pada bagian bawah katak menghadap ke atas. Setelah itu, pada kaki kanan dan kiri katak diberi pentul, begitu pula dengan tangan kanan dan kiri katak, di mana hal ini mempermudah pada saat pembedahan dilakukan. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu pembedahan. Pada pembedahan ini alat yang digunakan yaitu gunting, pinset, dan juga silet. Hal pertama yang dilakukan yaitu lapisan terluar pada bagian bawah kulit katak dicapit menggunakan pinset, lalu kemudian digunting secara perlahan dari bawah kemudian ke atas. Proses pengguntingan lapisan ini dilakukan dengan hati-hati. Setelah lapisan pertama berhasil digunting, maka selanjutnya dilakukan pengguntingan pada lapisan kedua. Pada lapisan ini saya membedah menggunakan silet karena agak susah jika menggunakan gunting.
Proses ini dilakukan dengan hati-hati agar organ dalam juga tidak ikut tersayat. Setelah lapisan luar dan dalam itu berhasil disayat, maka lapisan sebelah kanan dan sebelah kiri itu diberi jarum pentul agar kuat dan mudah untuk diamati. Lalu pastikan bagian-bagian katak yang kita beri jarum itu sudah kuat. Namun jika tidak kuat, maka diulang lagi agar lebih kuat. Nah, inilah dia penampakan katak yang siap untuk diamati. Tahap terakhir yaitu pengamatan. Nah, inilah penampakan organ-organ yang ada di dalam tubuh katak. Nah, organ yang berwarna hitam dengan bintik-bintik putih ini yang disentuh oleh pinset merupakan ovarium, yang mana merupakan organ reproduksi pada katak betina. Fungsinya untuk menghasilkan sel telur. Nah, organ yang sedang dicapit oleh pinset ini merupakan lambung, beserta dengan saluran-salurannya. Namun lambung bukan merupakan organ reproduksi. Kemudian selanjutnya kita cari organ-organ yang termasuk ke dalam organ reproduksi pada katak betina. Nah, di sini sudah mulai terlihat salah satu organ reproduksi katak betina, yaitu ureter berwarna putih memanjang. Nah, selanjutnya yaitu ada tuba Fallopi atau opiduk, yang mana fungsinya untuk membawa sel telur dari ovarium menuju ke rahim. Nah, ini dia beberapa foto yang diambil pada saat pengamatan. Yang ini adalah foto keseluruhan organ pada katak, sedangkan yang ini adalah foto organ reproduksi pada katak betina yang dibesarkan, sehingga terlihat jelas ovariumnya dan juga tuba Fallopi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, setelah melakukan praktikum dan juga pengamatan, maka dapat disimpulkan bahwa katak sebagai hewan percobaan yang saya gunakan termasuk ke dalam katak betina, karena terdapat adanya ovarium dan tuba Fallopi, yang mana tuba Fallopi ini berfungsi sebagai tempat untuk sel telur yang akan bergerak menuju ke ovarium. Dalam pengamatan ini ada beberapa organ yang tidak dapat saya temukan karena mungkin kurang teliti saya dalam melakukan praktikum. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Dadah.